Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat di mana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bulan yang penuh dengan pengampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan, dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Bulan penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini patut untuk kita bersyukur dan berbahagia di mana Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita dengan bulan itu. Sebagian saudara-saudara kita yang seiman dan sekeyakinan, baik yang kita kenal ataupun yang tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memberi mereka kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang memiliki keberkahan ini. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, dan pilihan itu jatuh kepada kita. Kita masih memiliki kesempatan untuk bisa merangkai segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung dan di bulan yang mulia ini. Di balik kesyukuran dan kebahagiaan ini, ternyata ada sebagian saudara-saudara kita yang merasa bersedih dengan keadaan hari ini, kondisi hari ini, di mana umat manusia hari ini sedang ditimpa oleh musibah berupa COVID-19, dan ini sudah menimpa seluruh umat manusia. Sebagian saudara-saudara kita, kaum muslimin yang seiman dan sekeyakinan, mereka meninggal disebabkan karena penyakit ini, disebabkan karena virus ini. Maka kita katakan kepada mereka yang telah meninggal, berbahagialah, semoga Anda dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mati syahid, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, asyhada'u khamsah, orang yang mati syahid itu ada 5 kelompok. Walaupun banyak juga orang-orang yang dikategorikan mati syahid, tapi dalam hadis ini disebutkan ada 5. Yang pertama, al-mat'unu, orang yang meninggal disebabkan karena ta'un atau wabah penyakit yang menyebabkan kematian secara kolektif, dan kita memohon kepada Allah saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19 dan sudah meninggal, mereka dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati syahid sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, wal mabtunu, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Wal ghariq, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Wasahibul hadam, dan orang yang mati di bawah reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga At-Tirmidzi. Kepada mereka yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit Anda ini sebagai penggugur dosa-dosa. Kita katakan kepada mereka, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa antum semua. Kepada keluarga pasien, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, berikan kesabaran atas musibah yang menimpa keluarga mereka ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu ujian kecuali Allah Subhanahu wa taala inginkan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan yang kedua, di mana kita ini orang-orang yang sangat mencintai masjid, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat Jumat di masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dan sholat tarawih secara berjamaah apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Sebagian orang bersedih, keinginan ini tidak sampai disebabkan karena kondisi hari ini, di mana ada kekhawatiran jangan sampai ketika berkumpul seperti ini menjadi penyebab orang-orang menjadi tertular dengan penyakit yang satu ini.
di mana karakteristik penyakit ini tidak diketahui sebagaimana penyakit-penyakit yang lain. Orang yang tertular atau orang yang mengidap penyakit ini tidak diketahui sebagaimana penyakit-penyakit yang lain yang memang ciri-cirinya sudah diketahui. Maka oleh karena itu, atas dasar ikhtiar, maka kita tidak datang ke masjid. Walaupun hati ini menjerit, hati ini merasa bersedih, hati ini sebenarnya tidak menerima. Tapi kemudian karena sebuah kemaslahatan, maka kita tunduk. Kita berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, berjamaah di rumah. Saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW, yang kabar gembira ini menjadi pelipur lara, penyejuk hati orang-orang yang lagi bersedih hari ini. Orang-orang yang menginginkan untuk sholat di masjid secara berjamaah, namun terhalangi dengan situasi dan kondisi. Yang kita tahu bersama bahwa orang mukmin sangat mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan mendapatkan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan, di mana pada saat itu sudah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Namun karena kondisi seperti sekarang ini, dia berusaha untuk tidak datang ke masjid walaupun hatinya menjerit. Tapi ketahuilah, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menghadapi kondisi seperti ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man maridha aw safara," barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, "kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan," maka dia akan mendapatkan pahala, ditulis pahalanya sebagaimana orang yang melakukan amalan dia dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Kalau seandainya mereka memiliki kebiasaan melaksanakan satu ibadah dan ini kontinu mereka lakukan, tapi ini terhalang oleh udzur seperti sakit atau melakukan perjalanan, maka dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dia lakukan selama ini, walaupun karena ada udzur dia tidak melakukannya. Dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka yang memiliki kebiasaan untuk sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, sholat 5 waktu, sholat tarawih di bulan suci Ramadan di masjid, namun terhalangi dengan kondisi seperti ini, maka insya Allah dia akan tetap melaksanakan atau dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dia dapatkan pada saat kondisi normal. Anjuran untuk ikhtiar tidak melaksanakan sholat di masjid ini sudah datang dari pemerintah. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sesungguhnya tujuannya adalah maslahat. Sebagaimana kaidah menyebutkan tasarruful imami manutun, tasarruful imami ala ra'iyah manutun al maslahah atau manutun bil maslahah. Sikap ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan hakim berkenaan dengan rakyatnya itu biasanya tergantung dengan kemaslahatan, Kemudian juga ini sudah datang dari Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah menghimbau untuk melaksanakan sholat di rumah pada saat-saat COVID-19 masih merajalela seperti sekarang ini. Kemudian juga para ulama, baik ulama kelasnya lokal, nasional ataupun ulama dunia menghimbau kepada kaum muslimin dan kepada masyarakat secara umum untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, yang kegiatan yang diikuti oleh banyak orang, termasuk beribadah kepada Allah untuk sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu dilaksanakan sendiri-sendiri, sholat 5 waktu dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Dan memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innama ju'ilal ardu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Rasulullah SAW, dan bumi ini dijadikan tempat sujud dan suci. Kemudian juga
anjuran ini sudah datang dari ormas-ormas besar yang ada di Indonesia, yang memiliki jamaah dan pengikut yang banyak, baik itu ormas yang sudah lama, NU, Muhammadiyah, Persis, dan juga ormas-ormas yang seperti Wahdah Islamiyah, menganjurkan kepada kaum muslimin secara umum dan kepada kader-kader mereka secara khusus untuk melaksanakan ibadah Jumat, ibadah sholat 5 waktu, dan juga sholat tarawih dilaksanakan di rumah. Untuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Dan juga himbauan ini juga berasal dari para dokter dan tenaga medis yang memang mereka memiliki keilmuan dalam masalah ini. Dan agama kita adalah agama ilmu, agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Jika pemerintah, Kementerian Agama, para ulama, ormas-ormas Islam, kemudian para tokoh-tokoh agama, dan juga para dokter dan tenaga medis sudah menganjurkan untuk kepada kita untuk senantiasa membatasi ruang gerak kita yang sering dikenal dengan social distancing atau physical distancing. Mereka untuk sebuah kemaslahatan, maka saya yakin dan percaya ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pilihan kita sholat di rumah dan tidak sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat penyakit ini, lalu kemudian kondisi sudah kembali normal dan kita bisa beribadah dengan khusyuk dan juga beribadah dengan normal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.